Nah, yang kedua adalah mata hati yang besar. Dia jauh menyaksikan keagungan zat Allah di dalam batin yang paling dalam. Untuk membuat mata ini melihat, caranya dengan mati. Bukankah di Al-Quran orang yang udah mati diceritakan fabasaruha hadid, matanya jadi tajam. Artinya melihat semua hakikat perbuatannya di akhirat. Maka jangan sampai nunggu mati beneran. Maka kita harus matikan sifat buruk yang namanya nafsu tadi, yang menjadi penghalang gelap tadi. Maka mata hati menyala melihat bahwa semua dari Allah, yang disebut al-mautul iradi. Apa? Mati kehendak. Mati kehendak. Matikan kehendak kita. Matikan nafsu maksudnya. Matikan nafsu. Seperti orang yang bekerja, misalnya ada yang bekerja di rumah, ya, di rumah Tuan Haji di sini ada pembantu, ada khadimah. Dia duduk di sini, kehendaknya tak ada itu. Kehendak dia adalah untuk melaksanakan kehendak tuan rumah, tuannya. Itu semua kehendaknya ditujukan untuk kehendak tuannya. Nah, kita ini bagaimana agar kehendak ini mati dan mengikuti kehendak Allah. Ini kalau bicara kehendak 2 jam lagi saya tapi saya cukupkan untuk pekerjaan dipikir di rumah bagaimana cara matikan kehendaknya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, inilah kita berbicara tentang hijab yang menghalangi kita dari Allah. Ada 2, ada zulmani, ada nurani. Kita harus jalan melalui ya, 2 hijab ini sampai kita kepada Ka'bah hakiki, ya, zat Allah. Yang terakhir mungkin, karena katanya saya diminta untuk bicara tentang haji sedikit saja, 5 menit mungkin tentang haji. Saya tidak bicara tentang amalan haji, tapi etika haji, adab haji. Ada 5 adab haji ketika kita berada di Mekah. Arti adab ada etika rohani, ada pun fisikal ya perbuatan haji lah. Nah, tetapi jiwa kita ketika masuk Mekah kena bagaimana? 5. Pertama, hudur. Pertama hudur, hadir hatinya. Ya. Ada orang yang masuk rumah ini tetapi dia tidak suka, maka tidak di sini jiwanya, maka dia tidak hadir. Atau ada orang duduk, anak kita mau jumpa kekasihnya, lalu orang tuanya ajak bincang, dia nggak di situ, kena hatinya bersama kekasihnya. Padahal fisikalnya ada di sini. Maka kita jangan sampai di Mekah, fisikalnya sudah di Mekah, hatinya tidak. Maka harus hudur, hadrah disebutnya. Loh, kalau orang menganggap bahwa Allah di Mekah, kalau sudah sampai Mekah nggak hadir, di mana lagi dia nyari Allah? Maka hudur. Kedua, merasakan keagungan Allah. As-su'ur bi'azamati Rabb. Seperti kita masuk dijemput presiden atau raja. Ketika kita masuk istana dia, kita kena merasa ada di situ. Itulah etika. Karena dengan begitu maka membuat dia menjadi beradab, sopan. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Nah, yang kedua, dia harus merasakan keagungan
kebesaran rajanya. Dia sudah berada di depan raja, raja duduk di kursi, dia tengok. Kira-kira kalau kita dijemput oleh raja untuk jumpa, sudah sampai ke istana dia, sudah berada di depan dia, kita malah tengok, ini cantik sangat, mungkin dikeluarkan oleh Raja Is. Kita sudah di depannya tapi tidak melihat kebesaran, keagungan, kehebatan Allah. Maka kita hadirkan itu. Hudur, kedua merasakan keagungan Allah. Kita rasakan. Ketiga, kita harus takut, tanamkan rasa takut tidak diterima ibadah kita. Takut dengan merasakan kurang sempurna, banyak salah. Ya. Karena kalau kita macam kalau di Indonesia bintang-bintang film kan kalau mau pergi haji kan dia kata mau membersihkan diri. Wah, sudah 1 tahun saya berdosa, saya mau bersihkan diri saya. Seperti dia habis berlumuran lumpur, terus dia pergi mandi bersih, balik dia bersih, ditipu oleh nafsunya sendiri. Makanya kalau sudah bersih kita boleh maksiat lagi lah, nanti kita pergi lagi bersih, ya Allah. Ya, macam itu mereka itu. Maka kita kena dalam rasa takut diterima total, ya Allah. Yang keempat adalah rasa harap. Ya. Rasa takut dan rasa harap. Berharap kita diterima, mendapat karunia, mendapat rahmat, maghfirah. Karena kalau takut saja. Nah, yang kelima, merasa haya, malu. Tanamkan rasa malu untuk berbuat yang tidak baik. Yang terakhir, dia kena memahami semua perbuatan manasik haji yang dia lakukan. Mula dari perkataan dan perbuatannya. Apa doa ini artinya, apa di Arafah, apa di Muzdalifah, apa di Mina, apa di Tawaf. Ya. Antara pikiran dengan perbuatan dan ucapan, ya, bersama. Dia memaknai pikirannya, memaknai perbuatan dan memaknai perkataan. Dia disebut tafahum, memahami semua apa yang dia kata dan apa yang dia buat, agar tidak terjadi dia tidak tahu apa yang dia buat, apa yang dia kata dia tak tahu, baca aja, dia berbuat saja. Nah, ini cara untuk membuat hati khusyuk, khudu di hadapan Allah. Ya. Dan 6 benda ini boleh dilakukan dalam sekali. Sekali dapat dilakukan sekali. Dan inilah cara untuk meraih, menggapai, mendapatkan khusyuk yang total. Maka di Mekah kita berada di seolah-olah dalam dunia tauhidnya. Ka'bah dan Arafah hati, Muzdalifah adalah fuad, Muna adalah sir. Itu mereka mengumpamakannya. Mestinya ketika dia melalui Mas'alil Haram itu, maka dia seolah-olah tengah terbang kepada Allah. Maka permulaannya dengan 6 perkara ini, maka dia betul-betul hajj. Hajj adalah qasid, sair, salik menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku li qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Latif, 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 ya Latif.
Latif ya 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 Latifan bi khalqi aliman bi khalqi ya Udud bina ya Latif ya alim ya khabir ya Latifan bi khalqi aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi Udud bina ya Latif ya alim ya khabir Ya Latifan bi khalqi aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi Udud bina ya Latif ya alim ya khabir Siril Fatihah. Ini saya ada bawa zikir aurat dan salawat ya. Salawat dan aurat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya minta izin sedikit untuk menjelaskan tentang ini. Di dalam buku ini terdapat pertama wirid dan salawat harian, selawat dan wirid hari Sabtu, selawat dan wirid hari Ahad, selawat dan wirid hari Isnin, selawat dan wirid hari Selasa, selawat dan wirid hari Rabu, Kamis, Jumat. Tiap-tiap hari selawat dan wirid berbeda. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membaca. Ini doa yang dicipta oleh dia dengan zauknya, dengan istiaqnya, dengan kerinduan, kecintaan dan rasa kedekatan kepada Allah, keluar mutiara doa, selawat dan wirid yang tiap-tiap hari berbeda berdasarkan muatan tampilan Allah yang dia rasakan tiap-tiap hari. Maka dia beda-beda membaca selawatnya dan membaca wiridnya, sehingga ada wirid harian. Wirid dan selawat hari Sabtu, hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa, hari Arbi'ah, hari Kamis, hari Jumat, berbeda masing-masing. Itu satu. Kedua, ada wirid waktu. Wirid ba'da subuh, selepas subuh, wirid selepas zuhur, wirid selepas asar, wirid selepas maghrib, wirid selepas isya. Itu yang kedua. Jadi kalau kita ikuti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita tak boleh pergi-pergi duduk saja wirid mulai pagi sampai pagi. Tapi wirid ini kalau hafal boleh dibaca sambil jalan, sambil pergi, sambil ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau mungkin tuan-tuan dan puan-puan dengar wirid yang sangat terkenal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani disebut Basyairul Khairat. Ya, saya pergi mana-mana tempat selalu orang menyebut Basyairul Khairat. Ini di dalam ini juga ada Basyairul Khairat, yaitu selawat kepada Rasulullah SAW yang terbaik. Boleh dibaca bila-bila masa katanya. Dan yang keempat, hizib ahzab. Hizib maknanya majmu'ah, kumpulan. Karena di mana-mana hatta di Indonesia pun apabila dengar hizib identik dengan jin. Ini ada jin, hizib. Ya, itu dukun. Ya, dukun. Orang yang mau mengamalkan ayat Allah zikir untuk tujuan tertentu, ya, tidak sama dengan orang yang membacanya untuk ibadah. Karena memang sudah pelik di mana-mana, jadi orang susah membedakan. Ya, ini hizib tak mau nanti jin, banyak jin. Semua orang kata bahwa hizib mengandung jin. Ini yang mengatakan begitu dia yang memang bersama jin hidupnya. Sampai ada di Kairo, ya, saya kira di Kairo tak ada. Di Kairo pelajar kerasukan jin. Lalu ada orang datang ke saya. Dia tujuannya baik,
Enggak, bukan menghina, bukan. Ya cuma tolol. Ya kan orang kalau berbuat tolol kan sama dengan menghina. Lalu dia datang kepada saya, Ustaz, ada yang kerasukan jin disebabkan baca hizib. Lah terus kenapa datang ke saya? Antum kan orang yang baca hizib mungkin bisa menyembuhkan. Kan jujur sekali tololnya itu loh. Dikira hizib itu mengundang jin. Jangankan hizib itu kan doa yang dibuat oleh manusia. Al-Quran kalam Allah, kalau dia niatkan buruk, jin yang bekerja jin. Saya waktu kecil, waktu pergi mesantren dulu, mondok dulu di Jawa. Ya. Di Indonesia ada kiai-kiai yang menjual doa Al-Quran dan hadis, tapi untuk jin, untuk orang wanita suka dengan saya karena masih muda. Gimana supaya wanita itu yang mengatakan cinta sama saya? Macam mana? Datang ke kiai, minta doa, dibagi ayat Al-Quran. Saya masih ingat ayatnya. Kata kiai itu, kamu baca fal yang zuril insanu mimma khuliq mimma in Dabi yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Ini kan ayat Al-Quran. Kamu puasa 3 hari, malam kau sholat tahajud dan sholat hajat loh. Tahajud hajat, tujuan untuk syaitan. Ya, baca 313 tuh. Saya masih ingat waktu saya mengamalkan dulu. Ya, setelah lepas 3 hari, lalu besok datangi wanita yang kamu nak. Lalu kamu baca 7 kali ayat itu tidak napas. Tangan kamu masukkan ke makanan, dimakan oleh dia, nanti dia minta nikah. Itu kan ayat Al-Quran. Tapi tujuannya, memang Allah tak mengerti kalau dia tujuannya bukan karena Allah. Zikir itu untuk ibadah kepada Allah. Zikir itu sebetulnya untuk mengorbankan pikiran kita. Yang memikirkan yang lain-lain, kita korbankan hanya mikir Allah saja. Zikir itu pengorbanan sebetulnya. Ini udah zikir, mikir lagi keinginan dirinya, kan gak berkorban. Bagaimana mau dekat kepada Allah? Zikir itu mengorbankan pikiran, hanya mengagungkan Allah. Apakah hizib, wirid, sholawat? Syekh Abdul Qadir membuat ini bukan untuk kehebatan, kejagoan, keheroan, kebatinan, tapi disalahgunakan. Orang sufi dikenal ada jinnya, orang sufi ahli kebatinan, ahli kesilatan, apa ada. Sufi hamba Allah yang ingin menjadi hamba Allah saja, nggak ingin menjadi hamba selain Allah. Sufi ingin Allah adalah Tuhannya, dia hambanya penuh, nggak boleh setengah-setengah. Itu sufi. Kalau yang lain suka sepi. Nah ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kenapa saya kata begitu? Karena dalam hizib-hizibnya ada juga untuk jatuhkan orang. Hizib Nasr itu dulu saya buat, baca. Nah, setelah itu saya mengatakan, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka saya bilang, orang itu jatuh terpental. Dikiranya itu Allah yang Maha Agung, syaitan. Tak ada. Jadi salah gunakan ayat, hizib, wirid. Lagi hizib buatan orang, Al-Quran pun disalahgunakan. Saya dulu punya wiridan dari Al-Quran, hadis, atau campur-campur Jawa, Sunda, campur-campur sebesar buku ini nih. Karena saya dulu mau jadi bomoh hampir-hampir. Maka taubat dalam tasawuf, ya Allah. Jadi berzikir itu adalah untuk mengorbankan pikiran, mujahadah, yang untuk mengorbankan keinginan, sobat untuk mengorbankan keakuan. Itu semua hijab agar kembali ke Allah. Jadi ini yang keempat, hizib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia baca.
Itu satu. Kedua, ini ditulis oleh Syekh Muhammad Fadil Al-Jilani, cucu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang ke-25. Saya berkenalan dengan beliau 2 tahun yang lepas di Kahira pada sebuah pameran buku internasional di Mesir, Kahira. Kemudian saya berkenalan, setelah itu saya mencintainya langsung, dan saya minta mau tak dijemput ke Indonesia. Dia kata mau, lalu saya jemput. Maka itu pertemuan kedua tahun lepas, saya jemput ke Indonesia. Pertemuan ketiga pada Maret Januari tahun ini. Pertemuan keempat beliau saya jemput lagi datang ke Indonesia, dan kemarin saya bawa ke Malaysia dalam 2 hari. Beliau adalah cucu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan seorang mursyid tarekat Qadiriyah di Istanbul, Turki. Beliau punya silsilah ini. Wirid yang ada di sini semua dapat dari ayahnya, ayah dari ayahnya, dari gurunya, ayahnya sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kata beliau, saya tidak pernah tahu kalau itu betul-betul dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia kira ada perubahan. Ternyata begitu dia cari manuskrip, semua wirid-wirid dicari manuskripnya oleh dia. Dia tak mau ini, meskipun memang betul sudah bersambung sanadnya, tapi dia ingin membuktikan secara ilmiah. Dicari manuskripnya, ternyata betul. Dia menangis ketika menemukan manuskripnya. Semua doa yang diterima dari ayahnya betul dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka di sini setiap akhir ditulis manuskripnya, nomor sekian 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 ditulis. Maka ketika saya pun mendengar itu, dia mengijazahkan kepada saya pun rasa punya keyakinan yang lebih bahwa ini betul-betul doa yang dibaca oleh bibir aulia berabad-abad, dimulai dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Oleh beliau sengaja dibukukan agar dimiliki oleh semua orang di dunia. Tapi baru ada di Kairo, kena dijual di Kairo. Ya, di Arab, di Timur Tengah, mungkin di Lebanon, di Suriah, di Istanbul, di Jordan itu udah ada. Dan kemudian di Indonesia dia kirim. Ya, karena ada perwakilannya, ada agennya di Indonesia, dia buka, maka semua dikirim, ada di Indonesia, dijual di sebuah audience center. Ya, adapun ini datang dari Kairo, saya minta orang bawa ke sini agar ini pun tersebar di Malaysia dan di mana-mana. Nah, maka saya akan ijazahkan bagi tuan-tuan dan puan-puan yang mau, silakan. Juga dengan lembaran ijazah untuk bukti bahwa saya mengambil dari Syekh Fulan sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, dan ini tidak ilzam, tidak wajib bacanya. Tapi kalau sudah kita mendapat izin untuk membacanya, dapat ijazah, tahu bahwa ini kita mendapat dari sebulan-sebulan, jadi bila-bila masa kita baca rasa ada macam oke lah, berkah gitu. Kita kan kalau